Halo Rebahanes, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Berak masih warna kuning? Kalau masih warna kuning, berarti masih sehat. Asalkan jangan sampai jadi warna hitam. Kalau udah warna hitam, itu namanya berak keras. Saat mengeluarkannya, berasa mau melahirkan. Jadi, kali ini saya akan merangkum alur cerita film superhero yang bergenre komedi yang berjudul Superhero Movie yang dirilis pada tahun 2008. Penasarin bagaimana ceritanya? Ya udah, tontonlah. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang remaja suka ngocok yang bernama Rick Riker sedang ketinggalan bus sekolah SMA-nya. Stop the bus! Stop! Setelah masuk ke dalam bus, Rick pun duduk di samping temannya yang bernama Trey. Rick pun bercerita kepada temannya tersebut bahwa dia menyukai seorang gadis di bus ini yang bernama Jill. Trey pun menyarankan kepada Rick untuk tidak menyukai si Jill karena dia sudah punya pacar bernama Lance. Trey juga mengatakan kepada Rick bahwa Jill dan pacarnya tergabung dalam grup paling populer di sekolah, dari grup yang normal hingga yang ekstrim. Look, you got your jocks, Frodos, the Scourge, Evil Predators, Moes, Scarface Society. Sedangkan mereka berdua tidak punya grup sama sekali. Hari itu siswa-siswi sedang belajar mengamati di laboratorium binatang Amalgamated dengan pembimbing bernama Dr. Strom. Bukannya mengamati berbagai jenis macam hewan yang ada di laboratorium, Rick malah mencari kesempatan untuk mendekati si Jill yang sedang bermain dengan seekor burung titit. Dr. Strom mengatakan kepada siswa-siswi beberapa peraturan di laboratorium ini. Peraturan pertama, jangan memberi makanan kepada binatang. Dan yang kedua, jangan memoto para binatang yang ada di laboratorium ini. Rick malah melanggarnya, ya Allah. Dan inilah yang terjadi. Some of our genetically engineered animals. Niat ingin memadamkan burung yang terbakar, Rick malah menendangnya hingga mengenai kepalanya si Lance. Hampir saja terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Untung saja pengawas ilmuwan dari Amalgamated sekaligus pamannya si Lance ini merelai mereka berdua. Saat Lolandes pergi meninggalkan mereka berdua, Lance ternyata masih tidak terima atas perbuatan yang dilakukan si Rick tadi kepadanya. Lance pun mendorong Rick ke tumpukan berak hewan. That's for making me look stupid. Next time. Dr. Strom menyampaikan kepada siswa-siswi bahwa penelitian yang dilakukan di laboratorium ini akhirnya menghasilkan sebuah cairan antibiotik yang bernama H209 yang berfungsi untuk merangsang hak serat pengencrotan seksual pada hewan agar cepat berkembang biak. Niat ingin membersihkan berak hewan yang menempel di bajunya, Rick malah menyemprotkan cairan H209 tersebut ke bajunya, dan inilah yang terjadi, goblok. H209. It's a strong. Hard armor-like exoskeleton. Something? As soon as I get this up on YouTube. Dr. Strom juga menyampaikan kepada siswa-siswi bahwa penelitian yang paling menonjol di laboratorium ini adalah tentang serangga super, yaitu capung. Capung yang diteliti ini berbeda dengan capung pada umumnya, karena capung yang berada di laboratorium ini memiliki kekuatan yang besar. Bahkan jenis capung ini mampu mengangkat benda yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Dr. Strom mengatakan kepada Jill dan siswa-siswi lainnya bahwa ada 7 capung yang mereka teliti. Namun Jill menyangkal di sini cuma ada 6. Dr. Strom pun menjawab, mungkin 1 capung terlepas dari kandangnya. Sementara Dr. Strom sedang menjelaskan berbagai jenis hewan lainnya, Rick pun disibukkan dengan hewan yang ingin menghamilinya. Serta capung yang dikatakan hilang oleh Dr. Strom tadi ternyata masih berada di ruangan laboratorium ini dan mencipok leher Rick hingga Rick salting dan tepar sampai di rumah paman dan bibinya. Adegan pun berpindah kepada laboratorium Amalgamated.
yang dimana Lowlanders menjelaskan kepada anggota perusahaannya bahwa dia terjangkit penyakit ambeien. Namun ia sudah menciptakan sebuah alat yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Lowlanders pun mengajukan dirinya sebagai objek percobaan untuk alat yang ia ciptakan. Namun sayang alat tersebut gagal. Bukannya berhasil menyembuhkan penyakit yang ia derita, alat tersebut malah memberikan kekuatan super kepadanya. Salah satu anggota perusahaan menolak alat ini untuk dikembangkan kembali. Lowlanders pun murka dan memperkosa mereka semua. Adegan pun berpindah kepada Rick yang bangun dari tidurnya setelah lemas melakukan pengencrotan selama 5 hari bersama pamannya. Sebelum berangkat ke sekolah, Rick pun menyempatkan searching di Google tentang dampak cipokan capung yang mengenai lehernya. Namun ia tidak mendapatkan jawaban. Sesampainya di sekolah, Rick dan siswa-siswi lainnya kedatangan tamu, yaitu seorang ilmuwan ternama di dunia yang tak lain yang tak bukan adalah Dr. Stephen Hawking. Dr. Stephen Hawking pun menjelaskan kepada siswa-siswi tersebut bahwa ia terkena penyakit yang membuatnya lumpuh seumur hidup. Ia sangat depresi dan ingin bunuh diri. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak bercinta. Dan perawat yang selama ini merawatnya adalah seorang lesbian dan tidak montok. Sementara Dr. Stephen Hawking menceritakan keluh kesah kehidupannya, Rick pun beranjak pergi dari sana hingga melihat Jill dan terpesona dengan kecantikannya hingga ia tidak menyadari bahwa tangannya lengket ke wastafel secara tiba-tiba. Rick pun berusaha melepaskan tangannya yang lengket, namun sial untuk si Rick, wastafelnya malah copot hingga mengenai kepalanya si Lance. Rick pun terlibat perkelahian hingga pergelutan dengan Lance serta membuat kekacauan. Setelah pulang sekolah, di tengah perjalanan, Rick menyadari ada keanehan pada dirinya. Yang dimana saat ia berkelahi dengan si Lance di sekolah tadi, Rick dapat menghindar dengan mudah. Serasa waktu menjadi lambat, walaupun ujung-ujungnya ia kena bogem tangan comlainya si Lance. Rick pun pergi ke lorong gedung untuk membuktikan bahwa ia mempunyai kekuatan atau tidak. Ia pun memanjat tembok layaknya Tobey Maguire. Bukannya memanjat sampai ke atas, ia malah ngedance. Saat si Rick ini lagi asik ngedance, saat itu juga ada seorang nenek-nenek yang hampir tertabrak truk. Rick pun bergegas menyelamatkannya dari tabrakan. Bukannya menyelamatkan, Rick malah membunuhnya. Goblok, jangkrik, Rick jangkrik. Rick pun pulang ke rumah dan di saat itu juga ada temannya si Trey dan pamannya sedang memperbaiki rak perabotan rumah tangga. Rick pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwa dia memiliki kekuatan super yang ia dapatkan dari cipokan capung tempo hari. Si paman pun tidak percaya. Ia pun menembakkan sebuah paku ke Rick dan Rick berhasil menangkap paku tersebut. Si paman pun bertanya, bagaimana kau melakukannya? Rick pun menjawab, itu mudah bro. Karena si Rick menjawab itu mudah, si paman pun menembakkan paku tersebut ke si Trey. Apakah si Trey dapat melakukan hal yang sama? Namun ini yang terjadi. No, I don't think so. What? Si goblok. Film pun flashback ke masa lalu yang dimana Rick yang masih kecil dan kedua orang tuanya yang masih hidup. Di sini mereka bertiga habis selesai menonton acara opera Panjapa di Trans 7. Saat perjalanan pulang, mereka dijegat oleh seorang perampok. Saat ayahnya sedang berkelahi, Rick berniat ingin membantu. Bukannya melawan, Rick malah mempersulit keadaan dengan menembaki kedua orang tuanya. Perampok tersebut pun melarikan diri karena melihat kedua orang tuanya Rick sedang sekarat. Ayahnya pun menyuruhnya untuk mengambil cincin yang berada di sakunya. Bukannya mengambil cincin, ia malah mengambil pistol dan tidak sengaja menembak ibunya hingga modar.
Sebelum ayahnya tewas, ayahnya pun menjelaskan kepada Rick untuk menjaga cincin keramat tersebut. Saat ayahnya lagi menjelaskan, Rick malah menjatuhkan cincin tersebut ke dalam mulutnya. Cincin tersebut pun ia jaga sampai sekarang. Saat Rick keluar rumah, ia tidak sengaja mendengar pertengkaran keluarganya si Jill. Ya Allah, ini pertengkaran apa ini? Perang inilah, bukan pertengkaran ini. Jadi si Rick sama si Jill ini rumahnya berdekatan. Ya rebahannya. Si Jill pun keluar rumah dan bertemu dengan Rick yang sedang menguping. Jill pun menjelaskan kepada Rick bahwa keluarganya bertengkar dikarenakan ia menolak untuk kuliah dan lebih memilih untuk jadi pelacur. Penari teman-teman. Dan Rick mendukung keputusannya si Jill ini. Di sini si Jill mulai memiliki perasaan terhadap Rick. Saat Rick ingin mendekat, ia tidak sengaja memegang pagar yang dialiri oleh listrik yang dibuat oleh ayahnya si Jill ini. Tujuan ayahnya si Jill membuat pagar yang dialiri oleh listrik ini untuk membuat laki-laki supaya tidak mendekati putrinya, termasuk si Lance ini. Beberapa saat setelah si Jill ini menceritakan keluh kesah kepada si Rick, di saat itu si Lance datang dengan mobil untuk mengajak Jill kencan. Sebelum pergi, Jill pun bertanya kepada Rick apakah dia bisa mengajaknya berkencan menggunakan mobil seperti si Lance. Dan apalah daya, Rick cuma punya sepeda. Dan dengan terpaksa Rick mengiyakan permintaan si Jill ini. Keesokan harinya, Rick pun searching di Google tentang mobil termurah dengan nominal harga $300 dan mobil ini yang ditawarkan Mbah Google. Saat ingin searching harga mobil lain di Google, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Profesor Sapir yang menyarankan si Rick ini untuk melatih kekuatan supernya. Namun Rick tidak memperdulikan hal itu. Akhirnya Google menawarkan jasa sewa mobil dan Rick langsung berangkat bersama paman dan bibinya ke bank untuk meminjam uang. Sesampainya di bank, Rick tidak diberikan izin untuk meminjam uang karena Rick seorang pengangguran, sama kayak saya lolo. Bibinya Rick pun memohon kepada si manajer agar Rick diizinkan untuk meminjam uang. Bahkan bibinya rela mengasah batang pipanya si manajer asalkan si Rick diizinkan meminjam uang. Di saat itu juga datang seekor perampok yang ingin merampok bank tersebut. Saking paniknya si Rick, ia malah menghantamkan kepala bibinya ke batang besi. Aduh Rick jangkrik. Get down. Saat si perampok ingin kabur, bukannya menangkap perampok, Rick malah membantunya membukakan pintu yang macet. Hitung-hitung balas dendam kepada si manajer karena tidak memberikan uang pinjaman. Di saat itu juga terdengar suara tembakan dari luar. Rick pun langsung bergegas melihat. Dan benar saja pamannya Rick tertembak dan anehnya masyarakat tidak memperdulikan pamannya tersebut. Mereka lebih tertarik melihat topeng monyet. Ya Allah. Pamannya pun dilarikan ke rumah sakit. Saat itu juga Jill datang menjenguk. Seekor dokter datang untuk memeriksa keadaan pamannya si Rick ini. Bukannya memeriksa pamannya si Rick, dia malah ingin meramas gunung Himalaya miliknya si Jill. Adegan pun berpindah kepada Lowlanders yang mengalami sesak jantung diakibatkan efek samping dari mesin ciptaannya tempo hari yang membuat wajahnya semakin keriput. Asistennya pun berniat menolong, namun Lowlanders malah membunuh dan memperkosanya. Aduh ya Allah, ini film apaan cok? Saat Rick dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, ia dihampiri oleh Profesor Sapir yang mengirimnya pesan video tadi pagi. Profesor Sapir pun mengajaknya pergi
Keesokan harinya, Profesor Sapir menjelaskan bahwa ia mendirikan sebuah sekolah khusus untuk orang-orang yang memiliki kekuatan super. Profesor Sapir pun menjelaskan berbagai macam jenis kekuatan super yang dimiliki para siswa di sekolahnya, yaitu orang yang bisa menembus dinding, tangan dan titik bisa memanjang, bersin kematian, kekuatan petir, mata laser, serta Abah Wolverine juga berada di sana. Tujuan Profesor Sapir mengajaknya kemari untuk mengajarkan si Rick ini mengendalikan kekuatan supernya. Saat Profesor Sapir ingin menjelaskan beberapa jenis kekuatan lainnya, ia malah dihampiri oleh istrinya yang menuduh Profesor Sapir ini berselingkuh dengan cewek montok ini. Istrinya juga mengeluh kepada Profesor Sapir karena ia tidak menganggap anaknya yang baru lahir ini, dan inilah yang terjadi. Di saat itu juga, Rick pun mengeluh tentang caranya menjadi superhero, dan istrinya Profesor Sapir memberikan saran yang membagongkan berupa Make a costume, shithead! dan Rick pun bergegas membuat kostum superhero-nya yang ia beri nama Dragonfly, dan jadilah begini. Saat sedang mengawasi situasi kota, ia malah bertemu dengan John Strom, salah satu anggotanya Fantastic Four. Rick pun bertanya, apa kekuatanmu? Saat John menunjukkannya, ia malah kepanasan. John pun menyuruh Rick untuk memadamkan api yang membakar badannya. Bukannya memadamkan, Rick malah menyiramnya dengan bensin dan menghajarnya. Selesai dengan si John, Rick pun mencoba ingin terbang, dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Rick pun menjadi terkenal berkat aksi menghajar beberapa penjahat. Rick pun akhirnya berniat melamar pekerjaan di perusahaan fotografer. HRD-nya pun meminta foto Dragonfly sebagai persyaratan pendaftaran pekerjaan. Bukannya memberikan foto Dragonfly memberantas kejahatan, ia malah memberikan foto membagongkannya Dragonfly, malah foto selfie dia kasih, goblok. Adegan pun berpindah kepada penjahat yang menyebut dirinya sebagai Hourglass. Yang lain dan tak bukan adalah si Lowlanders. Disusul dengan kedatangan Dragonfly untuk menghentikannya. Mereka berdua pun adu kekuatan dengan efek kamera berputar sampai-sampai Hourglass muntah akibat pusing kepala sebelah. Pertarungan pun dilanjutkan dengan Hourglass yang melempar bola bermata pisau yang berusaha dihindari oleh Dragonfly, tapi justru semuanya malah kena. Sampai akhirnya Hourglass melarikan diri karena tak ingin muntah lagi. Saat malam hari, terlihat Jill yang dikejar sekelompok penjahat yang ingin membuntinginya. Di saat itu juga datanglah Rick dengan kostum Dragonfly-nya dan langsung memperkosa sekelompok penjahat tersebut. Jill pun terpukau dengan aksi yang dilakukan oleh Dragonfly, sehingga Jill pun ingin menciumnya, namun malah begini, cocok. Adegan pun berpindah kepada Jill yang sedang membantu bibinya Rick yang sedang menyiapkan makan malam, serta disusul dengan kedatangan Lance dan pamannya Lowlanders untuk melakukan acara makan bersama di rumahnya Rick. Dan di saat itu juga terdengar suara gerasak-gerusuk dari kamarnya Rick. Lowlanders pun menyarankan diri untuk memeriksanya, dan ternyata Rick baru pulang selepas melakukan pemerkosaan. Rick pun mendengar suara gerakan kaki menuju ke kamarnya. Ia pun langsung bersembunyi di langit-langit rumah, namun ia malah kebelet kencing dan Rick pun berusaha bersembunyi dengan cara yang tak masuk akal. Karena Lowlanders tidak melihat ada orang, ia pun langsung pergi. Rick pun datang melalui pintu depan dan melakukan makan malam bersama. Lowlanders mencurigai Rick adalah Dragonfly karena melihat banyak bekas luka akibat pertarungan yang mereka lakukan. Saat itu juga Lowlanders dan Lance langsung meninggalkan mereka bertiga.
Setelah makan malam selesai, Jill dan Rick pun mulai menceritakan tentang Dragonfly, yang dimana mereka berdua mengagumi kehebatan si Dragonfly. Dan saat Jill dan Rick adu cipok, bibinya Rick malah mengeluarkan angin topan. Dan secara tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Hourglass. Rick pun langsung melakukan perlawanan dengan melemparkan bola besi, namun ia yang kena. Aduh Rick. Hourglass pun langsung membunuh bibinya Rick. Keesokan harinya, bibinya Rick pun langsung dimakamkan, disusul dengan kehadiran pamannya yang sudah sehat. Bukannya berduka, pamannya Rick malah membuat onar dengan memasuki peti mayat wanita bohai serta membakar mayat istrinya sendiri. Aduh ya Allah, si tua bangka. Give me 5 minutes. Selesai acara pemakaman, Rick dihampiri oleh Jill. Di sini Jill mengungkapkan perasaannya kepada Rick, namun rasa cinta tersebut harus ditolak oleh Rick karena tidak ingin membahayakan nyawanya Jill jika dekat bersamanya. Rick pun mulai putus asa karena tidak dapat melindungi nyawa bibinya dari kejahatan si Hourglass. Pamannya pun memberikannya semangat agar Rick kembali menjadi superhero serta menghentikan si Hourglass ini. Dan televisi pun menyiarkan berita tentang orang-orang penting akan berkumpul dalam satu tempat dalam menghadiri suatu acara penghargaan kemanusiaan dunia. Rick dan Trey pun langsung menuju ke sana dihantar oleh pamannya, berharap Hourglass muncul di acara penghargaan tersebut. Guess here is the hourglass. The greatest achievements on behalf. Setelah sudah tiba di sana, Rick malah mengajak Lowlanders untuk bekerja sama menangkap si Hourglass yang notabene adalah dirinya sendiri. Karena identitasnya tidak ingin terbongkar, Lowlanders pun menuduh Bitsu yang sedang berceramah sebagai Hourglass. Dan tanpa pikir panjang, Rick pun langsung berubah menjadi Dragonfly serta menghajar Bitsu tersebut hingga menimbulkan kekacauan. Saat kekacauan sedang berlangsung, muncullah Hourglass yang asli hingga membuat Dragonfly kewalahan menghadapinya. Saat Dragonfly sedang tertimpa batu reruntuhan, Hourglass pun langsung mengeluarkan bola pisaunya. Jill yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Dragonfly dari lemparan bola pisau hingga Jill pun tewas. Dragonfly pun segera mengejar Hourglass hingga ke atas gedung sambil membawa mayatnya si Jill dan mengambil sedikit energinya si Hourglass untuk menghidupkan Jill kembali. Dalam 10 detik lagi, Hourglass akan menyerap seluruh nyawa yang ada di kota agar dirinya bisa hidup abadi seperti Kratos. Hourglass pun melemparkan bom peledak kepada Dragonfly agar tidak mengganggu tujuannya. Namun bom tersebut malah lengket di titiknya si Dragonfly. Aduh. Dan pada akhirnya meledak. Oh, fuck. Tepat saat Hourglass berhasil dikalahkan, namun akibat ledakan tersebut mengakibatkan Jill jatuh dari gedung dan Dragonfly segera menangkapnya. Di momen jatuh dari gedung itu, Jill akhirnya mengetahui bahwa Dragonfly adalah Rick melalui cincin yang selalu dipakainya. Akhirnya mereka berdua pun adu cipok dan sesuai dengan julukan superhero-nya yaitu manusia capung, Rick akhirnya berhasil mengeluarkan sayapnya dan mereka berdua pun terselamatkan dari kematian. Tapi tiba-tiba Forever be this. I will super. tetap mati juga, goblok. Tamat, ending yang cukup mengencrotkan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah jatuh cinta dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Itu. Terima kasih sudah menonton.